Tepuk tangan dong buat supporter Indonesia. Ini tentunya menjadi bahan tontonan yang sangat mengasihkan bagi para sahabat pencinta sepak bola di Nusantara dan di dunia tentunya. Karena pendapat, analisa dan ramalan-ramalan Cairo ini sudah banyak yang terbukti ya. Bertemu lagi di iPodcast. Tepuk tangan dong. Waduh nih. Nih kita undang untuk yang kesekian kalinya nih. Ya. Kita undang lagi Cairo yang kemarin viral di TikTok ya karena membacakan analisa dari para sebuah akun ya, analisa tentang peluang timnas dan bahkan menjadi ramalan timnas menjadi masuk ke Piala Dunia 2026 sampai viral 1 juta lebih yang nonton. Waduh, ini tapi masih berjalan lagi nih, masih banyak yang nonton, yang komen. Waduh, sampai nggak bisa terbalas itu ya. Yang komen tuh hampir 6.000 itu yang komen. Saya sampai pusing saya. Nggak bisa balas satu persatu. Iya. Nah, pada hari ini kita akan mengomentari hasil pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi yang kita menang berapa? 2-0. Tepuk tangan dong buat timnas Garuda Indonesia, semangat terus. Nah, kita tanya nih ke Cairo. Gimana Cairo pada saat pertandingan kemarin nih nonton di mana nih? Nonton di rumah. Di rumah. Ya karena memang kalau nonton di TV secara ini lebih jelas ya dibanding nonton di stadion hanya menang euforianya saja ya, tapi kalau dari pengamatan ya adanya replay dan lain sebagainya lebih jelas di TV ya. Nah, gimana nih Cairo mengomentari nih hasil pertandingan timnas Garuda Indonesia melawan Arab Saudi dengan hasil yang kemarin? Untuk pertandingan kemarin Indonesia atau timnas lawan Arab Saudi, sebelum pertandingan saya sudah mengatakan kan Indonesia itu akan menang 2-0 dan terbukti 2-0. Terbukti kan? Wih, keren nih ini. Ramalan analisanya luar biasa. Ya. Kalau melihat dari sisi permainan, timnas itu kemarin lebih cenderung mainnya hati-hati. Mainnya waspada, penuh kehati-hatian, ya. Karena kemarin waktu melawan Jepang itu banyak blunder yang nggak perlu dilakukan oleh pemain belakang kita. Nah, mungkin para pemain udah belajar, mungkin dari kesalahan, mungkin dari instruksi pelatih juga Sintayong. Jadi jangan terlalu banyak memainkan bola di daerah jantung pertahanan. Buktinya kemarin saya lihat Jais sama Ricky Ridho atau Kevin Verdong, dia itu nggak mau, kalau dia itu merasa bahaya bola dipegang dia nggak mau back pass ke kiper Martin Paes. Dia lebih baik membuang bola meskipun itu jadi bola lemparan ke dalam buat tim kita. Tim lawan Saudi kan. Lebih baik buang bola aja daripada kita kasih back pass, kita main-main kiper yang membahayakan. Itu terbukti kemarin waktu lawan Jepang ataupun sebelumnya di Piala Asia juga tetap kita kebanyakan gol-gol itu dari blunder sebenarnya. Blunder pemain belakang kita sendiri. Berarti evaluasi benar. Nah, kemarin saya lihat Kevin Verdong meskipun dia pegang bola, dia di counter sama lawan, dia nggak mau ambil risiko, dia buang bola ataupun dia menghalau bola tersebut ke depan. Jadi nggak mau main-mainkan bola. Tapi ini emang murni skill kita pemain timnas emang udah lagi gacor-gacornya. Ya pemain-pemain kita belajar dari pertandingan sebelumnya. Karena udah dipukul habis kita sama Jepang 4-0 ya, kita harus belajar dari kesalahan. Tapi yang harus
kita ini tuh waktu kita apa nih evaluasi? Ya, kita benahi. Sedikit. Boleh dong berkomentar? Oh iya benar, boleh silakan. Itu peluang pertama oleh tim kita itu waktu Rafael Struij lolos dari jebakan offside dan dia udah berhadapan dengan kiper dan ada satu pemain back belakang Arab Saudi yang mengejar dia. Itu peluang gagal dimanfaatkan 100% oleh Rafael Struij. Karena Rafael Struij ini dia kekuatan kakinya atau kekuatan tendangannya ada di kaki kanan. Iya. Nah, waktu momen itu, momen peluang emas itu dia menendang dengan kaki kiri. Dan akhirnya hasilnya tidak maksimal dan bolanya jauh dari gawang. Padahal gawang udah menganga banget itu, tinggal masuk aja bola ke gawang udah jadi gol. Cuman posisinya dia ada di kaki kiri. Jadi kurang maksimal. Secara kekuatannya nggak dapet. Beda sama Orat Mangun. Orat Mangun kaki kekuatannya ada di kaki kiri, kebalikan dari Rafael Struij. Masih ingat waktu lawan Jepang? Dia udah berhadapan dengan kiper Jepang, Suzuki, yang sekarang main di Liga Italia di klub Parma. Itu kalau menurut saya sebagai pemain bola amatir, itu kalau dia cedak langsung pakai kaki kanan, itu akan beda hasilnya. Nah, dia itu nggak punya kekuatan di kaki kanan, makanya dia capping ke kiri. Capping ke kiri, dia shooting pakai kanan dan ruangannya udah tertutup. Udah tertutup sama kiper Suzuki, akhirnya tidak gol. Tidak terjadi gol. Karena dia kekuatan di kaki kiri. Tapi kalau dia di kaki kanan mungkin gol, mungkin bisa jadi itu. Itu dia. Nah, satu lagi juga ada itu. Apa tuh? Kevin Verdong. Dia umpan dari Sandy Walsh itu babak kedua kalau nggak salah ya. Maaf diloncat peluang-peluang sebelum sesudah itu. Jadi Kevin Verdong itu dapat umpan manis banget dari Sandy Walsh. Itu posisinya sama kayak waktu Van Persie lawan Arsenal kalau nggak salah ya. Van Persie waktu itu memperkuat tim Manchester United, tim MU. Itu timing sama posisi itu sama dengan Kevin Verdong. Ya, Kevin Verdong sama Van Persie itu pemain kidal, pemain yang memiliki kekuatan di kaki kiri. Ya. Cuman waktu di momen itu Van Persie itu menendang pakai punggung kaki. Ini misal kaki, ini punggung kaki. Ya kan? Agak atas. Itu gol Van Persie kan. Cuman potensi melesetnya lebih besar. Meleset itu artian tidak kena bola, atau melenceng jauh. Kalau jauh. Tapi kalau kena itu powernya akan dapat kalau pakai punggung kaki. Ya tekanannya kan? lebih kencang, lebih kencang. Powernya kena, akurasinya akan dapat. Tapi potensi tidak kenanya bola. Pas kaki ngayun itu tinggi, makanya Kevin Verdong dia nggak mau ambil risiko juga. Daripada gua nggak kena dia nendang pakai kaki bagian dalam. Coba lihat kaki bagian dalam tuh apa? Nih, telapak. Ini kaki. Oh ya kaki nih. Ini punggung kaki. Punggung kaki. Ini telapak. Ini kita anggap kaki kiri. Nah ini bagian sini. Oh ini. Bagian ini sini. nih. Bagian situ. Ya. Nah kalau nendang pakai bagian sini, ini powernya lemah. Powernya lemah, tapi akurasi untuk kena bolanya tinggi. Untuk mengarahkan, untuk kena dan mengarahkannya juga jelek. Oh jelek. Kurang. Tapi untuk minimal kena lah, dapet si bola kena pantulan. Iya. Tapi kalau pakai ini susah ini emang harus punya timing dan skill yang ya di atas rata-rata. Contohnya Van Persie kemarin kan gol itu. Tapi kalau pakai ini akurasinya jelek dan powernya juga jelek. Tapi melesetnya tidak ada. Makanya wah itu kalau saya sampai teriak gitu. Waktu terjadi. Waktu Kevin Verdong dapat peluang itu. Kata saya, aduh kenapa nggak pakai kaki bagian punggung, kata saya. Kalau pakai bagian punggung itu kencang banget tuh pasti gol itu pasti. Lain cerita itu gol akan jadi gol yang sangat indah itu buat timnas kita atau buat dunia mungkin bisa jadi. Karena itu waktu gol Van Persie itu
golnya manis banget, cantik banget. Nah ini berarti Sintayong ini untuk bermain dengan Arab Saudi ini emang dari evaluasi kemarin kita kebantai 4-0. Nah jadi benar-benar mengevaluasi besar-besaran. Ada perubahan yang drastis nggak yang diterapkan oleh Sintayong? Sekali. Banyak. Contohnya dia waktu melawan Cina. Mungkin dia maksudnya ingin merotasi pemain karena mungkin ini ya. Mungkin STY menganggap enteng Cina, makanya dia rotasi pemain. Dia waktu Witan main dan Asnawi Mangkualam main kan. Ternyata hasilnya seperti itu, mengecewakan kan. Nah, waktu lawan Jepang juga mungkin atau mungkin Jepangnya terlalu bagus atau mungkin apa akhirnya kalah. Tapi untuk lawan Arab Saudi kemarin emang mungkin Sintayong nggak mau main-main lagi, nggak mau berspekulasi lagi dia tentang line up pemain yang akan dimainkan lawan Arab Saudi. Jadi dia nggak mau coba-coba lagi. Kalau untuk bola jangan coba-coba ya. Ya kan? Makanya biar hasilnya maksimal jangan coba-coba lah. Kita mainin aja pemain yang siap, pemain yang mumpuni sesuai dengan strategi dia. Insya Allah hasilnya akan maksimal. Nah ini banyak orang yang mengkoreksi bahwasannya memang bukan mengkoreksi ya, bahwasannya Arab Saudi ini kalau secara ini nih, secara kelas klasemen. Klasemen ini kedudukan lebih unggul mana dibanding kita? Kalau untuk poin sama, tapi kalau untuk selisih gol itu kebanyakan kita. Dalam artian Arab Saudi itu lebih banyak kemasukan dibandingkan kita kan. Nah kemarin juga sih saya ngelihat ya boleh dong mengkritik ya. Tom Haye itu permainannya tuh kayak yang linglung. Linglung tuh kayak yang pusing. Tidak konsen, iya. Itu terjadi di menit-menit ya pertengahan di babak pertama, waktu dia dapat operan dari back Jaijes atau Ricky Ridho, saya nggak tahu lupa. Nah dia tuh nyari teman di depan tuh pusing, akhirnya dia mundar mandir sambil giring bola, akhirnya direbut oleh pemain Arab Saudi. Sempat kaget kan, waduh karena saya kerebut nih. Sempat kaget juga, takutnya terjadi gol di situ. Ya kan? Akhirnya dia bisa mengantisipasi bisa mengcover itu semua pemain Arab Saudinya saat bergerak ke kotak penalti kita. Dan itu juga kemungkinan dapat terjadi pelanggaran sama Tom Haye karena waktu merebut bola dari Arab Saudi, pemain Arab Saudi itu Arab Saudi ada sedikit kontak dengan Tom Haye. Itu saya sempat kaget. Takutnya dicek VAR sama wasit itu bisa jadi penalti. Karena itu ada kontak. Ada kontak atau ada tarikan dari Tom Haye saat merebut. Dan momen itu juga sih golnya terjadi waktu Marcelino ngegolin gol pertama. Tapi kalau pelanggaran itu terjadi, eksiden itu perebutan bola Tom Haye sama waktu merebut ke pemain Arab Saudi. Itu kalau dicek VAR itu bahaya. Itu bisa penalti itu dan momen terjadinya gol pertama itu bisa hilang. Oh gitu. Iya. Karena itu ada kontak fisik antara Tom Haye dan pemain Arab Saudi itu. Waduh, berarti Cuk Iro ini jeli sekali ya sampai benar-benar ke arah situ. Iya. Nah, dan ciri khas nih. Ciri khas, makanya saya tadi bilang Orat Mangun itu kaki kekuatannya di kiri kan. Dia nyisir dari kiri penyerangan, kan? Dia nggak mau ngesut dari kaki kanan. Dia lebih baik mengoper ke Marcelino. Akhirnya gol sama Marcelino. Kan? Dulu saya ingat juga waktu gol lawan Filipina Vietnam ya, kaki kiri, ya kan? Iya. Karena kaki kanannya lemah, kurang maksimal kekuatannya. Emang dia spesialis menusuk dari jantung kanan lawan. Dari situ dia nyusut. Kalau ada peluang ruang tembak dia tembak. Kalau ruang tembaknya tertutup dia akan bagi back pass ke area ke teman yang ada di belakang. Contohnya kemarin waktu gol Marcelino
dioper ke Marcelino dan akhirnya alhamdulillah itu terjadinya gol. Tapi apakah ini ada faktor lain juga, Cek? Maksudnya gini, ini kan kemarin permainan timnas Indonesia dengan Arab Saudi ini kan dengan cuaca curah hujan ya, curah hujan, ya. Faktor banyak. Iya. Maksudnya gini, ini mau menang karena memang hujan. Orang Indonesia biasa main dengan cuaca hujan-hujanan. Kalau orang Arab Saudi jarang main hujan-hujanan, dia paling main di sono di padang pasir, ya. Atau jarang terjadinya hujan. Nah ini banyak netizen yang mengomentari seperti ini. Jadi pemain Arab Saudi kedinginan gitu, ya, hujan. Bisa jadi karena hujan. Dalam kondisi hujan mungkin belum terbiasa mungkin. Ya itu juga kan pemain profesional gitu kan udah diterpa dengan banyak macam kondisi ya. Nah ini juga waktu terjadinya gol Marcelino belum habis pembahasannya ya. Gol pertama terutama kan ada gerakan tanpa bola yang dilakukan oleh Sandy Walsh. Kalau kita jeli kan di situ Sandy Walsh itu dia lari ke arah depan buat memancing pemain Arab Saudi mengejar Sandy Walsh dan ruangan terbuka. Nah disitulah momennya Marcelino ngesut ke gawang. Tapi kalau tidak ada pergerakan tanpa bola dari Sandy Walsh, mungkin back ini dia akan menutup pergerakan Marcelino. Nah karena ada pergerakan dari Sandy Walsh, makanya dia langsung ngejar ke Sandy Walsh, memarking Sandy Walsh. Nah jadi ruangan terbuka, ada ruang terbuka, terjadilah shooting itu oleh Marcelino. Jadi semuanya itu punya andil terhadap gol itu. Marat Mangun, Marcelino dan Sandy Walsh. Ya. Bahkan kedua gol ini tercipta oleh Marcelino. Tapi tetap yang namanya sepak bola itu benar terjadi dan tidak hanya dengan skill salah satu pemain tapi kekuatan tim dan kerjasama tim. Iya. Nah berarti Cek Iroh, Indonesia sudah menang dari Arab Saudi ya dengan unggul 2-0 ya. Tapi ada nggak komentar dari Arab Saudi setelah permainan atau dikalahkannya dari timnas kita? Karena saya melihat Arab Saudi ini terheran-heran dengan supporter Indonesia yang luar biasa support-nya, ya euforianya benar-benar itu luar biasa. Ini benar, maksudnya Arab Saudi benar-benar geleng-geleng di sini. Bahkan seorang pemain yang katanya Al-Bulayi, ya itu yang katanya kalau main bak sono sini agresif, tapi kemarin gimana? Kemarin dia dikantongin sama Sandy Walsh. Iya. Biasanya kan kalau Al-Bulayi itu dia suka memprovokasi. Iya. Kayak Ronaldo pernah, Messi pernah, Son pernah, Korea Utara waktu Piala Dunia. Dia sering. Nah mungkin dilawan sama Orat Mangut dulu waktu main di Arab Saudi. Kena siku dia. Akhirnya dia keder lah itu. Iya. Nah ini juga membuktikan artinya bahwa timnas Garuda Indonesia ini secara mental kita sudah dapat benar-benar di kancah dunia udah biasa, udah siap terjang menjadi pemenang benar-benar. Tapi komenannya ada di para pendukung Arab Saudi. Dia komennya saya nggak tahu, komennya tulisan Arab kan. Iya. Kalau diartiin bahasa Indonesia mungkin. Iya. Dia kecewa dengan hasil apa yang didapat oleh timnya. Dia kecewa juga ada. Kecewa juga kenapa dia nggak disuguhi oreo yang sebagus waktu lawan Jepang. Dulu waktu lawan Jepang ada koreo. Kita timnas. Kita bikin koreo itu kalau nggak salah tuh dananya habis. Saya baca dari sumber yang lain kan. Habis 76 juta bikin koreo. Untuk bikin koreo doang itu yang ini ya, yang gambar Godzilla. Yang timnas kita. Iya, waktu di akhir pertandingan waktu lawan Jepang dia
sampai nariknya itu sampai keluar stadion, sampai di luar tribun maksudnya. Benar-benar. Nah, pendukungnya Arab Saudi itu dia cemburu. Cemburu, kenapa enggak seheboh waktu lawan Jepang? Kita kok nggak disuguhin Korea gitu. Iya. Seperti waktu lawan Jepang sih gitu. Ya mungkin kalau bikin Korea semua pertandingan mungkin bangkrut mungkin. Dananya lumayan gede itu bikin Korea. Emang kemarin La Grande emang bagus itu pendukung tim. Nah, berarti Arab Saudi dari pertandingan kemarin tuh kekecewaannya, tapi masa sih di Korea doang? Iya. Tapi ada plus, ada nilai plusnya. Tapi ada ini enggak nih? Maksudnya dalam Korea, karena pertandingan kemarin kan hujan tuh, mungkin Korea yang udah disiapkan bisa kemarin berubah. Waktu lawan Jepang juga hujan. Hujan juga. Iya. Tapi ada yang pendukung Arab Saudi waktu sebelum atau sesudah pertandingan saya nggak tahu, dia jalan-jalan ke arah tribun, ada yang sholat berjamaah ternyata. Enggak, ini dari Arab Saudi. Bukan, pendukung kita timnas, pendukung timnas saat laga bermain. Kayaknya sih sebelum pertandingan. Bermunajat dulu untuk kemenangan sampai timnas. Dia bikin video, dia itu pendukung Arab Saudi. Sampai dia bikin video ada mungkin dalam diartikan, saya nggak tahu ngomongnya bahasa Arab. Mungkin ini sholat ya, bagus ya. Tapi orang kita timnas Indonesia sholat bukan timnas, pendukung. Iya, maksudnya pendukung timnas, orang kita orang Indonesia yang nonton di tribun GBK itu ada sholat berjamaah. Dan yang videoin orang Arab, pendukung Arab, supporter Arab. Waduh, iya. Bagus ya katanya. Luar biasa. Indonesia bagus ya. Iya. Wah, luar biasa, tepuk tangan dong buat supporter Indonesia. Iya. Kita doakan akan terus maju. Bravo Timnas Garuda Indonesia. Nah, berarti lawan kalah dari Jepang, kita menang dari Arab Saudi. Kemudian selanjutnya kita akan melawan mana? Lawan Australia. Melawan Australia di Australia. Di Australia. Berarti tapi tahapannya banyak ya? Australia, Bahrain, Cina, Jepang. Nah, ada 4 pertandingan. 4 pertandingan lagi baru kita bisa lolos ke Piala Dunia. Hasilnya. Nah, kapan nih kalau untuk lawan Australia itu tanggal 20 Maret ya. Maret 2025. Ya. Waduh. Setelah 5 hari itu kita melawan Bahrain. Di Indonesia. Maret itu. Tanggal 25. Waduh, lumayan lama ya. Habis itu jeda lagi. Iya, lama lagi tuh. Main lagi bulan Juni. Emang ini nggak bisa dipercepat atau apa gitu? Soalnya Maret nih ngelewatin Natal, ngelewatin teman-teman udah pada dapat bonusan, sampai keburu Januari Februari bonusan aja udah kering lagi nih. Sampai Maret puasa ya, keburu lebaran kan nih. Ini sampai keburu si Ahmad Al-Kap yang rambutnya botak keburu apa gondrong lagi tuh. Iya kan, semua pemain sesuai jadwal apa yang diberikan oleh FIFA. Ya kan kegiatan kita bukan kegiatan pemain bola, kan bukan untuk timnas dan untuk kualifikasi Piala Dunia, kan dia juga main di klub. Iya. Main di klub, ada jadwal klub. Ibarat kalau jadwal FIFA itu semua liga libur. Karena ada pertandingan kualifikasi untuk Piala Dunia. Semua pertandingan liga libur. Liga Inggris dunia aja libur. Karena pemain-pemainnya akan memperkuat negaranya masing-masing. Ya kan? Nah, terkecuali kalau bukan jadwal FIFA. Seperti AFF. Ya turnamen yang diadakan oleh negara Asia Tenggara, itu bukan jadwal FIFA. Makanya pemain-pemain Indonesia yang main di liga-liga Eropa, liga-liga top dunia itu tidak akan bisa memperkuat turnamen
AFF karena pasti tidak akan diizinin oleh klubnya. Karena itu bukan dari schedule FIFA. Jadi pusat langsung FIFA ya. Nah ini Cek Iroh berarti menurut analisa Cek Iroh nih ya, kita nanti nih melawan Australia gimana? Secara Australia, nah ya secara rentetan atau kita sejarah-sejarah selama melawan Australia gimana? Kalau prediksi saya draw 0-0. Ya mudah-mudahan kita bisa menang kayak Bahrain. Waktu Bahrain lawan Australia dia menang 1-0. Lawan Australia, mainnya di Australia. Kita bisa mencuri poin dari situ. Kita bisa menang. Ya syukur-syukur bisa seri lah. Syukur-syukur sih kita bisa menang. Oh iya. Syukur-syukur kita bisa menang. Kalau prediksi saya seri. Nah itu gol kedua Marcelino apa nggak kalah cantik gitu? Iya. Kita belum beres nih. Iya. Bahas cuplikan pertandingan Indonesia lawan Arab Saudi. Kan? Gol kedua. Iya. Itu dari serangan balik juga. Serangan balik, Marcelino dapat bola, kita lagi digempur-gempurnya itu. Pertahanan kita dari tendangan geledeknya pemain Arab Saudi, Kanu kalau nggak salah itu namanya, tinggi, jangkis, kena tiang. Waduh. Kena tiang karena kena tepisan tangannya Martin Paes sedikit. Terus jadi dia agak kena tiang, centang ke bantur tiang, bolanya out. Nah serangan balik dari situ, Marcelino dapat bola, kasih Kevin Verdong dari sisi sebelah kanan. Kevin Verdong lewat satu pemain, umpan ke Marcelino. Tendangan pertama sempat diblok oleh dua pemain Arab Saudi. Akhirnya bola muntahan, terjadi scrimmage di situ. Marcelino dapat bola lagi. Di Panenka sama Marcelino dicum doang. Karena kalau pakai tendangan power mungkin bisa kena kaki atau tendangan dasar mungkin bisa kena kaki atau tangannya kiper Arab Saudi. Tapi Marcelino pinter, dia ini kiper pasti akan jatuh karena akan merebut bola kan. Makanya dia diangkat sedikit, angkat sedikit melewati badannya, lambung ya ke atas. Pemain kipernya Arab Saudi terjadi gol. Dan selebrasinya itu sangat ikonik. Wih. Saya belum lihat selebrasi se-ikonik Marcelino kemarin. Dia lari ke kursi bellboy kalau nggak salah itu namanya. Itu anak kecil yang megang bola buat kasih ke pemain kalau bola out. Dia minggirin bellboynya. Langsung dia duduk, langsung dia berpose. Nah di situ juga ada momen juga. Waktu Tom Haye dan Orat Mangun ingin mendekati Marcelino. Mungkin dia akan memeluk Marcelino. Cuman Orat Mangun Orat Mangun menahan Tom Haye dulu. Karena ada banyak juru foto di situ yang mengabadikan. Ya. Tahan dulu mungkin semua arah kata Orat Mangun kan. Tahan dulu sekian detik lah, berapa detik, 5 detik atau 10 detik baru para pemain memeluk Marcelino. Nah, di situ momennya itu ikonik banget. Sampai katanya sampai di like oleh pemain Manchester City, Erling Haaland. Dan diposting oleh akun TikToknya FIFA World Cup. Wih, keren kan? Gimana keren? Iya. Anak muda umur 20 tahun, tapi udah mendunia seperti itu. Udah mendunia, udah dikenal di kancah dunia. Iya. Nah, Cek Iroh, ya, ini sudah sejauh ini prestasi timnas Garuda sudah diraih ya semenjak kepemimpinan Sintayong kayaknya, semenjak coach Sintayong berlaga ya. Tapi tetap nih pengamat sepak bola Bung Toel selalu nih, wah Sintayong baiknya pelatihnya ganti selalu seperti itu. Gimana tanggapan? Nah, ya. Untuk tanggapan ini, saya kemarin lihat juga di sebuah video analisa Bung Toel tentang stamina pemain sepak bola timnas kita. Bung Toel mengatakan di situ, wah
kita udah stamina udah bagus. Stamina 90 menit kita udah bisa kuat lah bertanding. Tapi kata Bung Toel, tapi buktinya mana katanya kan? Di menit 80, di menit 70-an stamina pemain kita udah berkurang. Kayak Tom Haye, kayak Kevin Verdong, udah terpincang-pincang di jalan. Sampai lari kan. Mana buktinya? STY, kepemimpinan STY, stamina pemain Indonesia kita masih kendor katanya kan. Dulu kata STY stamina kita udah bagus, tapi Bung Toel mengatakan ini staminanya masih jelek. Tapi emang terbukti waktu pertandingan kemarin itu Tom Haye mukanya udah merah. Kevin Verdong udah merah, tapi Kevin Verdong masih kuat berlari tapi ya kita singkirin dulu lah opini kayak gitu. Kita yang penting kita hasil maksimal aja lah ya. Bung Toel tetap masih mengkritisi hasil kepemimpinan STY meski mau menang mau kalah aja dia dikritisi. Apalagi kalah, menang aja dikritisi. Apalagi kalah. Sampai terbalik ngomongnya. Nah, berarti harapannya Coiroh nih menghadapi 4 laga lagi ya. Australia, Bahrain, Cina, Jepang. Iya. Ini dulu dah, mungkin ini mah masih sangat ini ya perjalanan kita. Lawan Australia. Ini nih ya Australia kita maksimal seri. Maksimal menang. Iya. Minimal seri. Harapannya menang. Karena kita main di away. Iya. Di Australia. Lawan Bahrain. Optimalkan, maksimalkan, kita harus menang. Lawan Cina kita harlah menang. Lawan Jepang ini terakhir. Berat. Tolonglah Jepang kasihlah. Tolonglah pang kan. Ya kan. Tolonglah sambil dicolek-colek gitu. Pelatihnya tolonglah. Cuma kita main di Jepang. Waduh, turunin lapis ke-10 kan udah masuk. Tolonglah ya. Tolonglah dikondisikan. Sama kita makin erat dan bisa itu. Bisa gila tapi. Ya mudah-mudahan Jepang mengalah lah. Ya kan? Karena dia nggak butuh hasil yang maksimal, butuh pertandingan terakhir karena dia udah dipastikan lolos. Walaupun kalah dari Indonesia dia tetap lolos. Karena udah nggak mungkin terkejar. Karena lihat dari permainan juga Jepang akan sisa-sisa pertandingannya akan mudah lah dilewatin sama tim Jepang. Iya. Tapi tetap jangan putus asa, jangan putus semangat. Garuda Indonesia harus terus berapo maju to be the winner. Ya. Terima kasih Coiroh atas kehadirannya, atas analisa selanjutnya. Ya, ini tentunya menjadi bahan tontonan yang sangat mengasihkan bagi para sahabat pencinta sepak bola di Nusantara dan di dunia tentunya. Karena pendapat, analisa dan ramalan-ramalan Coiroh ini sudah banyak yang terbukti ya. Mudah-mudahan kita berharap ya kemenangan Garuda Indonesia terus berpihak kepada Indonesia ya. Dan menjadi sejarah bahwa Indonesia bisa masuk Piala Dunia 2026. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.